Sekarang kita akan memasuki tentang perjalanan pemerintah darurat Republik Indonesia ini di Bukit Tinggi. Nah, gitu. Setelah berbagai perundingan dengan Belanda dilakukan, namun Belanda ini suka mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Jadi ketika 19 Desember 1948 itu Belanda melakukan penyerangan secara tiba-tiba tanpa ada konfirmasi atau di mana gitu. Mereka melakukan penyerangan sebab waktu itu ibu kota Republik Indonesia itu yang awal mulanya di Jakarta lalu dipindahkan ke Yogyakarta diserang oleh Belanda dengan berbagai pesawat. Pagi itu Yogyakarta itu diserbu, dibom, dibombardir, sehingga pagi sekitar jam 6 itu kota Yogyakarta itu begitu mencekam, begitu sunyi. Dan kebetulan saya itu berbagai kementerian dari Soekarno-Hatta mereka berkumpul di Istana Presiden. Di sana diskusikan bagaimana apa kita ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman atau kita menyerahkan diri untuk ditangkap Belanda. Jadi itu sebelumnya dari pembicaraan dari Soekarno dengan Sudirman, jika saja pada suatu hari nanti ketika Belanda mengingkari perjanjiannya dan mereka menyerang Yogyakarta dan angkat presiden menyerang, maka dalam hal itu Soekarno mengatakan kepada Sudirman bahwa mereka akan ikut bergerilya. Namun di pagi itu dari rapat dari kementerian, apa yang kita lakukan? Belanda sudah menyerang dan kota sudah dikepung dan dikuasai. Maka diambillah keputusan bahwa kita menyerahkan diri ke Belanda. Biarkan Belanda menangkap kita, sehingga dunia internasional akan marah pada Belanda. Mereka menangkap sebuah pemerintah yang sah. Dan untuk tokoh-tokoh militer seperti Jenderal Sudirman dan kawan-kawan silakan bergerilya. Jadi dalam hal strategi politik, Soekarno membiarkan diri tertangkap oleh Belanda untuk menarik simpati internasional bahwa pekerjaan Belanda ini betul-betul sudah keterlaluan. Sedangkan dari pihak militer mereka tetap melakukan serangan gerilya, maksudnya mereka siang hari menyamar sebagai masyarakat dan ketika malam hari mereka melakukan penyerangan ke markas-markas Belanda sehingga Belanda pun kacir. Belanda ketakutan, Belanda tidak merasa aman, dan lalu mereka lari lagi ke hutan. Seperti itu. Itu secara taktik perang yang sebenarnya hal itu sudah maksudnya teori atau strategi militer yang diajarkan oleh tentara seperti itu. Jadi Sudirman mengadopsi cara perang militer seperti itu. Dan kedua, setelah Belanda menangkap staf-staf pemerintahan,
para tokoh-tokoh kita ini sangat pintar berpolitik. Lalu dalam hal sipil mereka menyerahkan sebuah mandat, seperti itu. Jadi dalam hal masa kemerdekaan itu, Muhammad Hatta sudah berpikiran jauh ke depan bahwa jika suatu saat nanti Yogyakarta diduduki oleh Belanda, maka kita harus mempersiapkan sebuah tempat pemerintahan, itu ibu kota bayangan seperti itu. Itu tepatnya di Bukit Tinggi. Seperti itu. Dulu namanya Gedung Triaga atau sekarang gedung apa namanya itu. Dulu istana waktu presiden itu. Jadi Muhammad Hatta itu di depan istana itu, yang di depan jam gadang itu, mempersiapkan pemerintahan di sana. Jika seandainya Yogyakarta diduduki, maka kita sudah mempersiapkan pemerintahan yang baru. Jadi dalam hal kemelut atau konflik dengan Belanda itu, Safruddin sudah dibawa atau diarahkan oleh Muhammad Hatta. Saat itu Safruddin Prawira Negara sebagai Menteri Kemakmuran apa namanya, ditunjuklah atau diperintahkan bahwa kamu bertugas di Bukit Tinggi. Selain dari tugas-tugas menata apa itu menyapa masyarakat, tapi sebenarnya intinya adalah untuk menjaga ini, untuk membuat posisi jaga-jaga itu. Seandainya Yogyakarta diduduki Belanda, jadi ada Safruddin yang sudah siap di sana. Jadi dalam pas perundingan di hari 19 Desember 1948 itu, di pagi hari itu, bersama kementerian, maka dibuatlah sebuah surat mandat yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, bahwa di dalam mandat itu isinya mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kepada Mr. Safruddin Prawira Negara. Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember jam 19.48 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Safruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Dan satu lagi, dibuatlah surat mandat juga sebagai jaga-jaga. Hal itu dikirimkan kepada Kedutaan Indonesia di India, Mr. Malamis, dan seorang lagi Sudarsono. Zaman itu pengirimannya pakai surat kabar, pakai telegram. Jadi waktu itu tuh sebuah radio sender. Nanti kita bahas. Dalam surat mandatnya itu berisikan bahwa kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Safruddin Prawira Negara membentuk pemerintah darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk exile government. Maksudnya pemerintahan di sebuah negara lain. Soalnya seperti Belanda pernah diserang oleh Jerman, mereka membentuk exile government, pemerintahan tapi di luar negeri. Waktu itu kalau Belanda diserang oleh Jerman, mereka membentuk pemerintahan di Inggris.
kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Government Republik Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Safrudin Prawira Negara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan seperlunya. Setelah telegram itu dibuat, maka komunikasi saat itu adalah radio perhubungan yang saat itu dimiliki oleh Aurin. Kebetulan mungkin takdir atau apa gimana, surat yang untuk surat mandat ini tidak pernah sampai ke tangan Safrudin Prawira Negara ataupun ke Sudarsono. Jadi selama dalam masa itu 19 Desember 1949 itu, maka ketika Yogyakarta diserang, diberbanding oleh Belanda, begitu juga di Bukit Tinggi. Safrudin dan kawan-kawan di Bukit Tinggi di pagi itu seperti Muhammad Hasan, selama itu sebagai gubernur Sumatera, Sumatera Tengah, Sumatera ya, bukan sebagai apa namanya, koordinator di Sumatera itu. Sumatera itu saat itu terbagi 3 provinsi, dan Muhammad Hasan sebagai kepala dari di Kepulauan Sumatera ini, yang tepat di Bukit Tinggi. Jadi ada Mr. Safrudin Prawira Negara, ada Kolonel Hidayat. Kolonel Hidayat ini sebagai sebagai Angkatan Darat. Jadi kepala Angkatan Darat yang wilayah koordinirnya adalah Pulau Sumatera. Seperti itu. Bertemu Safrudin Prawira Negara, Muhammad Hasan, Kolonel Hidayat. Dan selain itu ada Lukman Hakim sebagai pembantu dari dari orang-orang ahli keuangan. Safrudin ada. Terus ada Sulaiman Effendi atau Umar Said dan Muhammad Nasrul. Muhammad Nasrul Said itu adalah gubernur Sumatera Barat. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan ikuti di bab selanjutnya.